Banyak orang Kristen mencoba hidup rohani dengan kekuatan diri sendiri. Aku harus lebih disiplin, aku harus lebih kuat, aku harus lebih kudus, aku harus lebih setia. Kelihatannya rohani, tapi seringkali pusatnya masih aku atau diri sendiri, bukan Kristus. Masalah terbesar manusia bukan kurang motivasi. Masalah terbesar manusia adalah nature manusia lama yang tidak memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya untuk menghasilkan kehidupan Kristus. Yesus tidak datang hanya memberi contoh untuk hidup kudus. Ia datang untuk menjadi hidup kita. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Daging bisa berusaha, tetapi tidak bisa menghasilkan kehidupan Kristus. Tuhan tidak pernah merancang manusia hidup dengan kekuatan diri sendiri. Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 15 ayat 5. Perhatikan, bukan sedikit, tapi tidak dapat. Kita bisa aktif melayani, disiplin berdoa, rajin membaca Alkitab, menjaga perilaku luar kita, tetapi tetap tidak bisa menghasilkan hidup Kristus. Karena kehidupan Kristen bukan hasil imitasi Kristus, melainkan manifestasi Kristus. Banyak orang Kristen lelah mereka karena mencoba menghasilkan buah roh dengan tenaga daging. Padahal buah tidak diikat di pohon dengan tali. Buah muncul karena aliran hidup dari pokok anggur. Hukum bisa menekan manusia, tapi tidak bisa mengubah hati. Mengapa orang gagal walau sudah berkali-kali berjanji kepada Tuhan? Karena kehendak manusia terbatas. Paulus mengaku, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini jeritan orang yang mencoba menyenangkan Allah dengan kekuatan dirinya sendiri. Daging bisa menekan perilaku, memoles penampilan, membangun citra rohani, tetapi tidak bisa menghasilkan sifat nature ilahi. Itulah sebabnya banyak orang tampak rohani di luar, tetapi penuh kemarahan yang tersembunyi, iri hati, hati yang kosong, kepahitan, dosa rahasia, kelelahan batin. Karena apa? Karena mereka sedang mencoba hidup surgawi dengan sumber kedagingan. Kekristenan sejati bukan berusaha bagi Kristus, tapi Kristus hidup melalui kita. Ini pewahyuan yang mengubah segalanya. Allah tidak berkata, perbaiki dirimu supaya layak bagi Kristus. Allah berkata, matilah terhadap dirimu supaya Kristus hidup melalui engkau. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu firman Tuhan. Banyak orang memakai Tuhan sebagai penolong bagi kehidupan lama mereka. Tapi Injil sebenarnya membawa kehidupan baru. Bukan manusia lama dibantu Tuhan, melainkan manusia lama disalibkan, lalu Kristus menjadi hidup kita. Disiplin rohani penting, tapi bukan sumber kehidupan. Doa, puasa, membaca firman, disiplin diri, semua itu penting. Tapi itu bukan sumber hidup. Itu hanya sarana untuk tinggal di dalam Kristus. Tanpa Kristus, disiplin berubah menjadi legalisme, kekudusan menjadi kebanggaan rohani, pelayanan menjadi pertunjukan, ketaatan menjadi beban. Tetapi ketika Kristus menjadi sumber, taat menjadi aliran kasih, kekudusan menjadi buah kehidupan, doa menjadi persekutuan, pelayanan menjadi limpahan hidup Allah. Mengandalkan diri sendiri diam-diam adalah bentuk kesombongan rohani. Daging tidak keberatan menjadi religius, asalkan tetap memegang kendali. Kadang kita berkata, Tuhan aku sanggup, aku akan berubah, aku akan berusaha lebih keras. Tapi salib berkata, tanpa Tuhan engkau tidak bisa. Allah sering mengizinkan kegagalan supaya manusia berhenti percaya pada dirinya sendiri. Karena selama kita masih percaya pada kekuatan diri, kita belum benar-benar bersandar pada Kristus. Paulus berkata, sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa? Karena kelemahan membuat kita berhenti bersumber dari diri sendiri dan mulai bergantung pada kehidupan Kristus. Praktek sehari-hari, bagaimana hidup tidak mengandalkan diri sendiri. Setiap pagi,
Jangan hanya berkata, Tuhan tolong aku hari ini. Tapi katakan, Kristus jadilah hidupku hari ini. Saat kita dicobai, jangan hanya berkata, aku harus kuat. Tapi Tuhan, aku tidak mampu sendiri. Jadilah kekuatanku. Saat gagal, jangan lari dari Tuhan karena malu. Datanglah dengan jujur. Kegagalan sering membuka mata kita bahwa kita memang tidak pernah dirancang hidup terpisah dari Tuhan. Saat melayani, jangan melayani dari ambisi untuk membuktikan diri. Belajar melayani dari persekutuan dengan Kristus. Inti terdalamnya, kekristenan bukan manusia berusaha menjadi seperti Kristus. Kekristenan adalah Kristus sendiri hidup melalui manusia yang menyerah kepadanya. Dalam bahasa sederhana, bukan aku hidup untuk Tuhan, tetapi Tuhan hidup di dalam aku. Dan disitulah kelegaan, ada kuasa, ada kekudusan sejati, ada kemenangan atas dosa, dan kehidupan rohani yang nyata mulai muncul. Amin.